Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu ya. Saya mengatakan dari konten-konten saya sebelumnya bahwa pada akhirnya Gus Yahya akan melawan, dan itu sudah terbukti sahabat ya. Gus Yahya menunjukkan bahwa NU bukan organisasi yang bisa dipermainkan oleh segelintir elit yang merasa punya kuasa di balik layar. Dan rangkaian tekanan, ancaman mundur 3 kali 24 jam sebagai manuver rapat Dewan Surya yang tiba-tiba mengeluarkan ultimatum, semua itu ternyata membuat satu hal yang terjadi, di mana kita tahu bahwa Gus Yahya betul-betul melawan, dan perlawanannya tidak main-main. Tadi malam di Surabaya, seluruh PWNU se-Indonesia itu berkumpul dalam rapat tertutup. Dan saya kira ini bukan mereka berkumpul karena kehilangan arah, tapi seluruh ketua PWNU se-Indonesia hadir. Ini bukan konsolidasi ecek-ecek menurut saya, tapi merupakan deklarasi kekuatan yang diperlihatkan oleh Gus Yahya. Dan di forum ini juga Gus Yahya menyampaikan secara tegas bahwa dia tidak akan mundur sahabat. Saya tidak akan mundur ketua umum karena saya dipilih oleh Muktamar dan memiliki tugas sampai 5 tahun. Nah, kalimat ini saya kira menjadi bom yang boleh dikatakan meledak tepat di tengah meja persekongkolan yang dilakukan oleh oknum ya, yang selama ini merasa bahwa Gus Yahya akan diam. Mereka sudah sangat yakin bahwa tekanan, premin, dan rapat istimewa akan membuatnya menyerah. Ternyata itu tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya sahabat. Kita dengar seperti apa pernyataan Gus Yahya pada saat beliau baru saja keluar dari ruangan rapat tersebut. Oke, malam ini saya bertemu dengan PWNU dari seluruh Indonesia, alhamdulillah, dan saya menjelaskan apa yang berlangsung dalam beberapa hari ini telah menjadi pembicaraan, ya, dan alhamdulillah kemudian PWNU bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang semua yang terjadi. Nah, saya persilahkan untuk melakukan koordinasi di antara PBB untuk membuat kesepakatan di antara PBB menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Ya, jadi mereka akan bekerja sendiri secara independen. Kenapa? Karena NU ini bukan cuma milik PBNU, apalagi cuma miliknya Yahya Khalil Stakuf saja. Ini milik semua orang, masing-masing yang menjadi pengurus di sebuah tingkatan itu punya tanggung jawab dan wewenangnya. Dan karena ini masalah yang berpotensi punya dampak nasional, maka ya mereka juga berhak untuk bertindak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari maslahat bagi NU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Suriah. Ya, sampai sekarang secara fisik saya belum menerima. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan manual itu bisa saja ya, sekarang kan zaman begini kan gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti. Nah,
Yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Apa yang terjadi ini sekali lagi bukan orang-orang yang dikumpulkan ini ecek-ecek ya. Ini ketua-ketua PWNU. Artinya begitu seluruh ketua PWNU berkumpul, skenario pemaksaan mundur saya kira langsung retak. Bagaimana tidak? Struktural NU dari Sabang sampai Merauke sudah terang-terangan memberi sinyal bahwa ini bukan lagi soal Gus Yahya, tapi ini soal marwah organisasi terbesar di dunia ini. Dan saat marwah Nahdlatul Ulama diinjak-injak oleh manuver politik, jangan heran kalau seluruh struktur bangkit membela, dan saya yakin tidak sampai struktur saja. Grassroots pun pasti dalam hatinya meradan dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu di titik ini, permainan kudeta yang awalnya dirancang halus, seperti ingin jalan tanpa suara, tanpa gaduh, senyap, saya yakin mendadak berubah menjadi bencana politik untuk pihak yang menginisiasi hal tersebut. Mereka mengira bahwa dengan rapat Suriah itu cukup memaksa ketua umum mundur dari jabatannya. Ini bentuk kekeliruan besar yang dilakukan oleh mereka, sahabat. Mereka mungkin lupa bahwa setiap struktur itu punya legitimasi sendiri. Bahwa yang namanya anggaran, bahwa NU itu diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan oleh grup WhatsApp atau manuver tengah malam. Dan yang paling fatal, mereka lupa bahwa Gus Yahya ini bukan tipe pemimpin yang bisa ditekan secara diam-diam. Beliau ini adalah kader Gus Dur, semua orang tahu. Semakin ditekan, ya pasti semakin melenting. Surabaya pada akhirnya kan menjadi pentas pembalik keadaan, dan itu kampungnya Kiai Miftahul Akhyar. Jadi apa yang awalnya terlihat sebagai tekanan, pada akhirnya berubah menjadi arus dukungan bawah yang tentu ini jauh lebih besar. Dan saya kira sangat fatal ya bagi mereka yang ingin memaksa keadaan. Karena di Nahdlatul Ulama itu saya kira jelas bahwa ketika seluruh PWNU sudah bicara, ketika struktur wilayah sudah bersatu, maka tidak ada kudeta yang bisa berjalan tanpa kehendak muktamar. Itu rumus baku itu. Sebab gerakan memaksa mundur hari ini tampak seperti orang yang menamu genderang perang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berdiri di tengah-tengah ladang ranjau. Dan tadi malam ranjau itu meledak satu persatu. Gus Yahya ini bukan hanya menolak mundur, sahabat, tapi yang menggulung balik seluruh narasi yang dipakai untuk menekannya. Yang memaksa mereka yang bermain di balik layar untuk keluar dan bertanggung jawab. Yang membuat mereka yang mencoba kudeta halus, saya yakin kini harus menghadapi publik NU secara terbuka. Karena grassroots sudah pada ribut sebenarnya, hanya mereka menahan diri. Yang tidak bisa dihindari itu di kanal-kanal TikTok, betul-betul para gus-gus itu di grup-grup TikTok itu sudah luar biasa membahas soal ini dengan berbagai macam perspektif ya, tentu dengan informasi-informasi yang mereka juga dapatkan. Karena apa yang tidak bisa diakses hari ini semua bisa di tracking. Apa yang menyebabkan seorang Roisam begitu sangat tidak bijak mengeluarkan satu kebijakan yang betul-betul keluar dari keadaban kita sebagai warga Nahdien. Ini yang membuat kita semua pada terpukul, sahabat. Oleh karena itu apa yang menjadi keputusan di Surabaya yang dilakukan oleh Gus Yahya dengan seluruh PWNU, saya kira ini sudah benar. Langkah yang sangat tepat saya kira untuk mau menjelaskan kepada mereka semua bahwa jangan main-main dengan Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi PWNU ini bukan milik personal, bukan milik Gus Yahya, tapi ini milik jutaan umat yang ada di seluruh dunia yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tidak boleh orang bermanuver
membuat satu gerakan yang keluar dari rel organisasi. Karena kalau itu terjadi, maka NU ini bisa hancur-hancuran ke depan. Orang tidak lagi mengacu pada aturan main yang ada. Salah satu contoh yang paling konkret misalnya, sudah disepakati dalam aturan bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Hari ini Gus Ipul masih menjabat sebagai sekretaris PBNU, juga sebagai Menteri Sosial. Secara moral, etik, berdasarkan aturan yang ada, harusnya Gus Ipul ini mundur, sekalipun misalnya mendapat perlindungan dari beliau ya, oknum. Ya harusnya Gus Ipul sadar diri bahwa ini aturan marwah organisasi yang harus dihormati. Bukan Gus Yahya yang taat dan patuh, yang tidak pernah mau ngambil jabatan apapun di negara ini, yang justru dimundurkan. Ini kan sebuah bentuk kegiatan politik di balik layar yang hemat saya seluruh orang bisa mencium aromanya. Saya kira begitu sahabat ya. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Gus Yahya. Ini demi untuk marwah Nahdlatul Ulama. Lalu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.